Shalom semua. Hari ini saya mau cerita saudara tentang pengharapan. Jadi sudah setengah tahun lebih ini ya, saya tuh sudah melayani 6 orang ingin bunuh diri. 6 orang ingin mengakhiri hidupnya. Jadi ada yang karena tertolak, ada yang karena kesepian, ada lagi yang karena kecewa, ada yang karena omongan orang. Jadi mereka ini ingin bunuh diri, ingin mengakhiri hidupnya. Nah waktu itu saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan kok orang pengen bunuh diri? Sementara banyak orang pun di luar sana yang mengalami hal seperti mereka. Tapi kenapa mereka ini ingin bunuh diri? Dari situ Tuhan hanya kasih tahu saudara, kenapa mereka itu seperti itu. Jadi mereka itu hilang pengharapan hidup. Kenapa orang itu ingin bunuh diri? Karena mereka sudah hilang pengharapan hidupnya. Karena pengharapan hidup itu saudara itu sangat penting ya. Nah, Tuhan tuh kasih ayat di Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, jadi pengharapan itu sama seperti dibaratkan jangkar sauh ya. Sama seperti kapal saudara. Kapal tanpa jangkar, maka kau akan diombang-ambingkan oleh ombak laut, oleh badai. Nah, ya tinggal tunggu karamnya saja saudara. Nah, sama hidup kita. Kalau misalnya kita tidak punya pegangan dalam hidup, kita tidak punya pengharapan, ya maka kau tidak punya alasan untuk hidup. Makanya orang-orang ini, mereka ini hilang pengharapan. Akhirnya ya mereka itu hidupnya saudara seperti yang tadi kapal ya. Jadi diombang-ambingkan oleh omongan orang, diombang-ambingkan oleh perasaan pikirannya yang tersakiti, jiwanya yang rusak. Akhirnya ya tinggal tunggu kapal karam itu saudara. Jadi timbullah pikiran mengasihani diri sendiri dan akhirnya bunuh diri. Nah, Tuhan juga ajarin saya saudara, akibat hilang pengharapan hidup ini apa yang akan terjadi. Jadi pertama, otomatis tuh imanmu akan mati. Jadi kalau orang hilang pengharapan hidup, imanmu akan mati. Karena iman itu engkau bergerak dan melangkah dalam pengharapan. Ya jadi ya ini seperti contoh lah saudara. Seperti kita bergereja atau beribadah sama Tuhan, atau kita melayani Tuhan. Karena kita berharap dengan itu semua kita memperoleh keselamatan dan kita menyenangkan hati Tuhan. Walaupun kita belum melihat itu saudara, tapi kita berharap ya, maka itu kita lakukan. Maka iman itu kita bergerak dalam pengharapan. Nah, seperti Ibrani 11 ayat 1 bilang bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, kalau orang yang sudah tidak ada pengharapan hidup, otomatis imannya sudah mati. Nah, jadi pertama itu saat kau hilang pengharapan hidup, otomatis imanmu sudah mati. Makanya orang hilang pengharapan hidup, mereka tuh sudah tidak percaya oleh apapun, saudara. Mereka bahkan tidak percaya Tuhan ya. Mereka tuh tidak percaya oleh apapun juga. Mereka tuh tidak percaya bahwa hidup mereka tuh bisa pulih kembali, mereka bisa sembuh kembali, karena mereka sudah hilang pengharapan, sudah lost hope. Jadi pertama tuh imanmu sudah mati. Dan kedua, eh, kekuatanmu akan hilang. Seperti yang di kitab Amsal ya, jangan tawar hati pada masa kesesakan. Maka jika kau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Nah, itu saudara. Jadi yang kedua adalah kekuatanmu hilang. Makanya ya kalau orang yang udah hilang pengharapan hidup, mereka tuh biasa ngoyo. Ngoyo itu biasa loyo ya. Mereka tuh seperti kelihatan hidup segar mati tak mau. Itu yang sering saya lihat saudara, orang-orang yang bunuh diri ya. Mereka tuh sudah tidak suka cita, sudah tidak ada kegirangan dalam hidupnya. Karena sudah tawar hati. Jadi kalau orang sudah hilang pengharapan, mereka otomatis kekuatan juga akan hilang saudara. Nah, makanya itu juga terjadi sama saya dulu ya. Waktu saya juga, kalau saudara tahu ya di video saya sebelumnya, saya tuh sempat ngalamin yang hilang pengharapan, ingin juga bunuh diri. Tapi saat itu saya tidak ingin takut bunuh diri ya. Karena saya pikir kalau saya nabrakan diri ke kontainer, ngerinya lumpuh doang, cacat, ya menyusahkan keluarga atau mungkin gantung diri. Jadi saya pengen mati saat itu saudara, waktu saya stres depresi itu ya. Tapi saya takut saudara. Jadi waktu itu saya hanya bilang ke orang tua saya, ingin cepat pulang ke sorga, ingin cepat pulang ke sorga. Jadi ya waktu itu karena saya saudara, saya stres dengan keadaan kondisi saya. Di titik terendah saya waktu itu memang saya hilang pengharapan hidup. Nah, sama seperti Raja Saul. Nah, kita tahu saudara bahwa Raja Saul ini akhir hidupnya seperti apa. Dia itu bunuh diri karena dia sudah hilang pengharapan hidup. Ada momen di mana memang dia itu berseru sama Tuhan. Dia itu berseru sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tuh tidak menolong dia? Kenapa Tuhan tuh tidak menjawab dia? Akhirnya si Saul ini menaruh pengharapan untuk ke dukun. Nah, kenapa ya? Nih saya jelaskan ya, kenapa tuh Saul itu tidak dijawab Tuhan. Karena saudara, dalam diri Saul itu tidak ada pertobatan. Jadi selama dia ditolak jadi raja itu, waktu yang dia mempersembahkan korban sebelum Samuel, dari situ saudara, dari kejatuhan selanjutnya dia itu tidak pertobatan hidupnya. Beda seperti Daud ya. Nah, makanya Tuhan itu tidak menjawab dia. Tuhan itu memang Allah berbelas kasihan ya, tapi Allah itu saudara juga tidak pernah kompromi akan dosa. Nah, makanya saat itu Saul hilang pengharapan sama Tuhan.
Itu karena kesedihan juga saudara, karena dia tidak mau bertobat ya. Kita nggak bersalahin Tuhan. Jadi waktu itu Saul akhirnya cari pertolongan ke Tuhan Tenung, memanggil arwah. Nah sama seperti anak Tuhan saudara, ketika engkau hilang pengharapan juga kau akan pikiranmu akan bermain ya, kau akan cari pertolongan yang di luar Tuhan lah, di luar Tuhan lah, dengan caramu dan pikiranmu. Ya mungkin kau ke dukun atau ke orang ya orang-orang besar lah. Jadi kau itu saudara, itu kerap kali orang yang hilang pengharapan dalam Tuhan seperti itu, kau akan mencari pertolongan dunia. Nah makanya seperti Saul akhirnya ya kita tahu pertolongan dunia itu mengecewakan ya, akhirnya kita tahu dia itu bunuh diri. Nah itu salah satu saudara contoh orang yang di Alkitab ya, yang hilang pengharapan hidupnya dan bagaimana akhir hidupnya. Nah makanya pengharapan itu sungguh penting saudara, supaya apa? Engkau mempunyai alasan untuk hidup, supaya kau punya pegangan untuk hidup. Kalau engkau tidak pengharapan, maka kau sudah tidak punya alasan akan hidupmu. Kau sudah tidak punya pegangan, karena ya tadi ya, kalau pengharapan itu hilang, otomatis imanmu sudah mati. Dan kedua ya, kekuatanmu sudah hilang. Ketika kau tawar hati itu juga bisa dibilang hilang pengharapan saudara. Jadi hatimu sudah tawar, kau sudah flat gitu kan, dengan firman Tuhan, dengan visi-misi Tuhan apapun, kau sudah flat karena hatimu sudah tertutup, hatimu tuh sudah pahit, sudah tawar ya. Nah makanya saudara itu pengharapan itu makanya sungguh penting dalam hidup kita. Nah pertanyaan bagaimana sih supaya kita punya pengharapan hidup? Nah ini yang saya alami ya waktu saya di dalam kondisi yang titik rendah itu. Nah jadi ini juga saudara yang saya lihat ya di 6 orang ini, kenapa tuh mereka tuh akhirnya ingin mengakhiri hidupnya. Jadi kesalahan pertama itu saudara, mereka itu menanggung semua itu sendiri. Mereka itu memikul segala kesedihan mereka, penolakan mereka, kesepian mereka, luka jiwa mereka itu sendirian. Jadi mereka tampung semua rasa sakit itu sendiri, beban itu sendiri. Jadi mereka itu tidak pernah menyerahkan itu kepada Tuhan. Nah ini salahnya saudara. Jadi akhirnya kau bonyok sendiri, kau akhirnya frustasi sendiri. Sementara kau sebenarnya ada Tuhan Yesus yang siap menolong kamu, yang ingin membantu kau memikul salibmu. Karena kau nggak bisa saudara memikul salibmu sendiri. Kau perlu namanya Roh Kudus, kau perlu namanya Tuhan Yesus, kau perlu namanya uluran tangan Tuhan. Nah kebanyakan orang yang seperti ini saudara, mereka itu berusaha dengan kekuatan mereka, dengan pikiran mereka, relasi mereka, skill mereka tuh sekuat tenaga untuk mencari jalan keluar. Akhirnya ya karena mereka berusaha sendiri saudara, dan ya kita tahu ya bahwa kekuatan manusia itu terbatas, akhirnya ya salah jalan terus, gagal, akhirnya kecewa, akhirnya bunuh diri. Nah yang pertama saudara, kau harus mengenal Tuhanmu. Supaya kau punya pengharapan hidup saudara, kau harus mengenal Tuhanmu, kau harus belajar mengenal Tuhanmu. Jadi waktu saya di posisi down itu ya, saya itu tidak percaya Tuhan. Jadi ya saya tahu Tuhan itu hanya Allah yang jahat ya, membuat hidup saya dari kecil tuh susah, terus ngalamin hutang segala macam. Jadi saat itu yaitu saya, karena saya tidak mengenal Tuhan tuh, saya tuh jadi tidak percaya sama Dia. Saya tidak menyerahkan beban saya itu, saya tidak menyerahkan jiwa saya yang sakit itu, roh saya yang sakit itu ke Tuhan, karena saya saat itu tidak mengenal Tuhan. Nah tapi setelah saya mengenal Tuhan, saya mengenal bahwa Allah saya itu bisa membelah lautan, menghentikan bulan dan bintang, bahkan membangkitkan orang mati dan sebagainya. Ternyata saya baru tahu, ternyata Tuhanku hebat, udah dahsyat, bisa melakukan hal itu semua, bisa kirim hujan makanan, hujan mana dari langit. Jadi setelah saya mengenal Tuhan saudara, dengan pembacaan firman, lewat penyembahan, puja penyembahan, itu saudara saya, ternyata selama ini ada Tuhan Yesus ya, ternyata ada Tuhan yang hebat dalam hidupku, yang bahkan yang mau diandalkan saudara, mau diberatkan lah ibarat kalau secara manusia. Kalau misalnya manusia mungkin ya gak enak ya, maksudnya ada orang yang ngebebanin atau mungkin yang ngeberatin gitu kan. Tapi Allah kita tuh mau saudara, Tuhan tuh mau saudara. Bahkan ada ayat di mana bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan berikan kau kelegaan. Itu Allah kita saudara, dia tuh mau menanggung. Bahkan ada ayat dibilang ya, padahal yang penyakit kita, kutuk kita itu dipikul Tuhan, kelemahan kita itu dipikul Tuhan saudara. Bayangin saudara, makanya Allah kita tuh begitu luar biasanya. Dia tuh ingin saudara kita tuh mengandalkan Dia, kita tuh berharap sama Dia. Jadi jangan kita bawa beban itu sendiri. Kau jangan menanggung segala rasa sakit itu sendiri. Kau kasih ke Tuhan, kau percaya sama Tuhan. Nah memang ya, untuk percaya ke sesuatu, untuk percaya ke seseorang, memang mau gak mau kau harus mengenal Dia. Kalau kau tidak mengenal seorang, ya kau mungkin tidak percaya saudara pada siapa kau menaruh pengharapan ya. Tapi kalau kau mengenal siapa yang engkau taruh percaya, kau tahu bahwa Tuhan Yesus ini Tuhan yang dahsyat, maka kau akan
serahkan itu semua ke Tuhan. Segala sakit hatimu, penolakanmu, segala luka hatimu itu ke Tuhan. Nah, jadi pertama saudara, kau penting untuk mengenal Tuhan, supaya kau tahu bahwa engkau tuh ada pengharapan hidup, bahwa ada Tuhan tuh yang sanggup memulihkan engkau, sanggup menyembuhkan engkau, sanggup membalikkan keadaanmu, memulihkan keadaanmu, dan mengembalikan berkali-kali lipat saudara, bahkan sama seperti Ayub ya. Makanya saudara, kau penting untuk mengenal Tuhan. Dan kedua, supaya kita mempunyai pengharapan hidup, yang kedua, engkau harus punya panggilan, engkau harus mengetahui panggilan hidupmu, tujuan hidupmu. Nah, ini yang sering saya kasih tahu ke orang ya, bahwa penting saudara supaya kita tuh mengetahui destiny Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kita. Karena masing-masing kita tuh punya grand design-nya Tuhan lah. Kita tuh nggak mungkin sudah diciptain Tuhan itu plak dan nggak berbuat sesuatu atau cuma jadi orang biasa saja. Enggak saudara, Allah kita tuh hal yang luar biasa. Rancangan Tuhan tuh gak pernah rancangan yang receh-receh loh. Rancangan Tuhan selalu big plan yang besar. Karena untuk memuliakan nama Dia. Jadi nggak mungkin hidupmu standar seperti orang-orang dunia. Kau tuh pasti akan dibawa naik Tuhan tuh tinggi supaya untuk mempermuliakan nama Dia. Ya, memang pada perjalanannya kau perlu namanya proses ya. Nah, yang kedua itu saudara, kau penting untuk mengetahui panggilanmu, panggilan Tuhan dalam hidupmu. Nah, seperti kau ibarat kamu keluarin motor lah, kamu keluar rumah, terus kamu nggak ada tujuan, kamu muter-muter aja, ya otomatis nanti ya kamu nggak ada tujuan, muter-muter bensin mau habis. Ya, sama sih seperti itu saudara, kalau kau hidup tanpa tujuan, kau hanya capek sendiri, kau tidak tahu hidupmu mau kemana, kau tidak tahu arah, ya kau hanya berjalan dengan mungkin dengan nuranimu, dengan pikiranmu, dengan instingmu ya, itu saudara. Dan jadi ya kau tidak tahu saudara tujuan hidupmu apa, panggilan hidupmu apa. Nah, sementara ada destiny Tuhan, sementara ada rancangan Tuhan dalam hidupmu yang besar loh. Nah, kebanyakan Tuhan tuh ya tidak mau mengambil rancangan Tuhan ini. Kebanyakan mereka itu hanya berjalan dengan free will mereka, kehendak mereka, maunya mereka sendiri. Nah, akhirnya ya seperti saudara, tidak jadi apa-apa dan bahkan bingung. Aku ini diciptakan di bumi ini untuk apa? Dan apa yang harus aku lakukan? Dan mereka tuh bingung akan masa depan mereka juga. Nah, tapi kalau engkau mengetahui panggilan hidupmu dalam Tuhan, ya visi misi ya pasti Tuhan tuh, kalau ketika kau tanya, kau merendahkan diri sama Tuhan. Tapi memang satu saudara, kau harus siapkan bencanamu. Jadi saat Tuhan kasih tahu destinmu atau panggilanmu, jadi bencanamu tuh sudah siap. Nah, kau harus siapkan hatimu, kau harus siapkan hatimu untuk mau diproses Tuhan. Karena saat kau masuk destiny Tuhan, kau akan masuk prosesnya Tuhan, kau akan masuk dapur api Tuhan, pemurniannya Tuhan, supaya nanti ketika engkau sudah diangkat Tuhan, kau tuh tidak jatuh, dan engkau tuh tidak binasa, sama seperti Salomo ya, yang tidak mengalami proses Tuhan, dia langsung instan jadi raja, tidak mengalami proses seperti ayahnya Daud. Maka dia itu tidak ada pengenalan akan Tuhan dalam hidupnya, tidak ada takut akan Tuhan dalam hidupnya, makanya hidupnya bablas saja. Nah, Tuhan itu tidak mau saudara. Makanya saat engkau diberitahu Tuhan panggilan dan destiny hidupmu, Tuhan tuh pasti akan proses kamu. Nah, tapi saudara, kau jangan takut. Intinya kalau di tangan Tuhan, Tuhan pasti tanggung jawab dan Tuhan tuh sertai. Kau tuh gak usah pusing jalannya gimana, dan kau gak usah pusing, aduh nanti gak bisa nih, bukan aku gak kompeten. Kamu gak usah pikir hal itu saudara. Karena ada namanya urapan itu roh Tuhan. Roh Tuhan ini akan mampukan kamu dari gak bisa jadi bisa. Nah, maka saudara, jadi dua hal ini penting supaya kamu punya pengharapan hidup. Itu pertama, kau harus mengenal siapa Tuhanmu. Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang luar biasa saudara. Ketika kau mengenal Allahmu, kau akan serahkan semua ke Tuhan kau, maka kau akan percaya saudara, kau akan serahkan hidupmu ke Dia, karena kau tahu bahwa Allahmu itu Allah yang dahsyat. Dan kedua, kau harus mengetahui panggilan destiny Tuhan dalam hidupmu. Kau tanya Tuhan gitu kan. Tapi baik lagi saudara, kau harus siap ya hatimu dibentuk. Jadi ketika Tuhan kasih kamu visi misi atau panggilan, kau harus mau dibentuk sama Tuhan. Kau jangan menolak pembentukan Tuhan itu ya. Nah, supaya apa? Supaya hidupmu punya pengharapan saudara. Ketika kau tahu tujuan hidupmu, maka kau pasti akan semangat saudara. Kau akan tahu kenapa kau diciptakan, kenapa kau ada di bumi ini, kenapa kau terlahir di keluargamu seperti itu. Jadi kau tidak ada lagi saudara gejolak dalam hatimu itu dan kebimbangan. Ya seperti ya tadi ya, bahkan pengharapan itu seperti saus dari jangkar ya. Jadi kita tuh hidup punya pengharapan. Oh ya, aku hidup di bumi ini karena Tuhan ingin pakai aku untuk jadi alatnya. Oh ya, aku di bumi ini untuk jadi berkat. Tuhan pakai aku menjadi berkat. Ya mungkin jadi pengusaha untuk jadi berkat banyak orang. Itu saudara, makanya penting pengharapan. Supaya ya tadi kau tidak seperti 6 orang ini saudara. Karena hilang pengharapan hidup, akhirnya mereka tuh ingin bunuh diri.
Nah, jadi maka saudara, orang yang bunuh diri itu adalah orang yang kehilangan pengharapan hidupnya. Dan makanya jangan sampai kau hilang pengharapanmu sama Tuhan. Sebab ya saudara, kita tahu ya bahwa eh, pengharapan sama Tuhan itu saudara tidak pernah mengecewakan. Dan Allah kita itu Allah yang hidup. Jadi kau tidak berharap pada batu yang mati atau kayu yang mati atau bahkan berhala-berhala yang mati saudara. Tapi kau berharap pada Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengarmu. Jadi ya serahkan semua saudara ke Tuhan. Jangan kau tanggung itu semua luka hatimu sendiri, terus bebanmu itu sendiri. Kamu serahkan ke Tuhan semua, dan kamu taruh pengharapanmu ke Tuhan. Kamu taruh cita-citamu ke Tuhan, supaya Tuhan tuh luruskan jalanmu. Itu saja saudara sharingnya. Tuhan Yesus memberkati.